pemberdayaan supaya Sintua kita lebih berdaya dalam pelayanannya. Bahwa pelayanan itu mesti holistik. Gereja kan dipanggil supaya memiliki suara kenabian. Artinya bisa kritis di tempat mana juga dia berada. Bukan karena bupati kita misalnya melakukan seperti ini, jadi harus kita ikuti. Tapi dia harus kritis di tengah suasana apapun yang terjadi. Selamat malam, Bapak Peramdas Tanggang Green Beta TV. Hari ini ketemu dengan Amang Preses AKBP Distrik 7 Samosir di salah satu kafe, yaitu Kafe Tepi di Pangurahan. Kita akan ngobrol sama Amang Preses Pendeta Dr. Justin Dutum terkait rencana kegiatan pemberdayaan Sintua AKBP yang akan dilakukan pada hari Jumat tanggal 8 April dan juga kegiatan pengumpulan dana pensiun. Banyak komentar terkait kegiatan ini dan juga pro dan kontra. Nah, kita akan tanya langsung kepada Amang Preses terkait tentang pemberdayaan Sintua. Ya, orang Amang, apa kabarnya, Mang? Nah, boleh jelaskan Amang kegiatan pemberdayaan Sintua. Nah, ini kegiatan apa sih, Mang? Ya, jadi ini kan pemberdayaan supaya Sintua kita lebih berdaya dalam pelayanannya. Artinya mereka lebih memahami bahwa pelayanan itu mesti holistik. Holistik berarti tidak hanya sebatas rutinitas. Hanya berdoa, hanya bernyanyi dan sebagainya, tapi dia harus lebih mengenal bahwa pelayanan ini harus utuh dan menyeluruh. Maksudnya gimana ya, Pak? Nah, ini kan utuh menyeluruh artinya dia harus mampu melayani kebutuhan daripada warganya. Oh, seperti itu ya. Jadi artinya semacam apa ini ya, brainstorming kepada para Sintua di sekitaran distrik juga AKBP Samosir ya. Baik. Nah, ada yang bilang memang kenapa dilakukan di Hotel Pantas yang notabene adalah tempat tinggal Bupati Samosir. Terus kedua, kenapa menyertakan Kapolres, Bupati gitu seperti itu. Nah, apa ada semacam indikasi politik praktis gitu? Itu gimana, Bang? Menurut Abang? Ya, terima kasih. Memang saya juga mendengar hal yang sama. Tetapi ini kan namanya pemberdayaan. Jadi pemberdayaan dan misi yang holistik. Nah, mestinya mereka memahami konteks di mana mereka berada. Nah, konteks di mana kita berada ini kan bukan hanya soal gereja, tetapi bagaimana gereja juga menjadi berkat bagi setiap orang, setiap tempat dan setiap waktu. Jadi kenapa kita mesti mengikutkan pimpinan kita, Pak Bupati kita, Pak Kapolres kita? Nah, supaya gereja juga tahu tugas apa yang mereka harus lakukan di tengah-tengah Samosir ini. Kita meminta kepada pemerintah supaya mereka membantu melihat misi apa sebenarnya yang harus dilakukan gereja seturut dengan pekerjaan mereka. Jadi biarlah nanti Pak Bupati menunjukkan supaya kita bisa juga melihat pekerjaan apa yang bisa kita gandeng secara bersama dari mereka. Kenapa Kapolres? Memang Kapolres kan di tengah suasana yang terjadi. Ini kan ada dampak plus minus pariwisata. Betul. Jadi Kapolres bisa menunjukkan apa yang harus diperankan oleh gereja dalam membimbing rohani dan spiritualitas di tengah konteks yang terjadi. Kita melihat bagaimana gigihnya
Bapak Kapolres kita Iya. untuk Lakukan vaksinasi ya. lakukan vaksinasi 1-2 sampai booster ya. Itu sampai poster. Nah ini nanti kita akan kasih kesempatan, kita mengundang beliau supaya ikut Iya. sosialisasikan. Iya. Sebab ini kan Apa sih korelasi antara vaksin 1-2 dan booster ini dengan program wisata di Samosir seperti itu ya? gitu. Jadi ini kan sentua kita ini 250 gereja, 20 orang, utusan dari 114 gereja. Nah, jadi ini saya pikir adalah momen yang tepat juga yang bisa digandeng oleh Bupati dan Bapak Kapolres kita. Baik. Untuk medianya supaya penetua kita juga ikut berperan Baik. dalam sosialisasi. Baik. Kalau dari internal AKBP yang sudah berbicara itu siapa Pak? Ya, kita undang juga Pak Eborus ya. Oh langsung Eporus besok ya? Iya. Yang langsung bicara ya? Iya. Eporus bicara tentang apa nanti Pak? Eborus juga akan bicara soal kesehatan ini. Kesehatan. Sebab tema kita pada 2022 adalah kesehatan. Tema AKBP ya secara menyeluruh ya? Adalah tahun kesehatan ya? Jadi bagaimana kita merangkul Iya. sehati dengan semua stakeholder Iya. dalam percepatan pelayanan, percepatan misi Iya. di tengah-tengah konteks Samosir ini. Seperti itu. Baik, baik. Berarti artinya ini murni untuk peningkatan kemampuan dalam melayani para kedua ke depan. Seperti itu. Berarti betulkah ini ada indikasi politik emang? Nah, bukan. Tidak ada ya. Ini kan memberdayakan Sintua kita supaya lebih memahami apa yang mereka harus lakukan di tengah konteks Samosir. Jadi mereka tidak hanya melayani secara spirit on sea dari warganya, tapi mereka pasti lebih memahami. Tapi tidak ada hubungan dengan politik ya Bang ya? Nah, tidak ada. Ini kan Bukan karena Bang Bultung, Bupati Bultung gitu ya? bukan. Bukan beda juga ini. 2024 masih jauh Bang ya? Iya. Kalau gereja, ini kan namanya gereja. Iya. Gereja kan dipanggil supaya memiliki suara kenabian. Artinya bisa kritis di tempat mana juga dia berada. Baik. Nah, bukan karena bupati kita misalnya melakukan seperti ini, jadi harus kita ikuti. Tapi Oh. dia juga harus kritis di tengah suasana apapun yang terjadi. Baik. Seorang presiden itu dalam setengah periode harus pindah Bang ya? Ya, Aku dengar juga Bang bulan Desember harus pindah juga dari Samosir ya? ini kita masih dengarlah dari Iya. pimpinan kita ya. Biasanya seperti itu Bang ya? Ada rotasi. Ada rotasi ya, setengah periode pindah ya. Baik. Tergantung kepada Pimpinan ya. preses pengurusnya juga kan gitu. Berarti netizen tidak ada politik ya. Iya, ada politik ini. Baik. Nah, dan kemudian acara tanggal 9 April hari Sabtu ya, langsung Eporus juga hadir di sana, kegiatan pengumpulan dana pensiun. Sebenarnya apa sih yang terjadi dengan dana pensiun kita saat ini? Ya, memang dana pensiun ini kita gunakan untuk membantu para pelayan kita yang sudah pensiun. Ya, pelayan dari mulai pendeta, itu guru ria ya, Bibi Pro semuanya, ya. semuanya. Pendeta, guru pro, diakones, guru ria. Banyak mereka yang harus kita juga perhatikan. Iya. Jadi ini kan yang berani juga mengatakan kita harus mengingat para pimpinan kita Iya. yang telah memberikan yang terbaik bagi kita. Iya. Sekian. Iya. Nah, ternyata beberapa tahun berselang, sepertinya kita kurang memperhatikan bagaimana dana situasi dan kondisi dana kita. Sehingga pada pimpinan yang baru, kita sekarang berhutang, Sudah dibebani ya. dibebani miliaran rupiah. Ratusan miliar saya dengar ya. 150 miliar. Wow. Tapi pimpinan kita kan berusaha keras juga. Sampai bulan berapa itu sudah hampir dapat mencapai 110 miliar. 110 miliar. 120. 120 miliar sudah terkumpul ya. Jadi kita tinggal hanya 30 sekian miliar. Tapi sepertinya peranan AKBP Distrik 7 kita lihat masih belum seberapa. Samosir ya. Nah kami juga sudah berusaha, masih 60 jutaan. 60 jutaan dari Samosir ya. Itu lewat kolekte para warga, gerakan Rp1.000, Iya. pertanyaan dan itu. Iya. Nah, oleh sebab itu rencana kita bagaimana kita melibatkan semuanya, Iya. baik stakeholder yang
khusus HKBP misalnya, Iya. atau bahkan yang lain juga yang mau berperan. Iya. Jadi kita gandeng mereka, baik pemerintah, baik para ibu bapak rakyat, Iya. para pengusaha, Iya. baik mereka simpatisan yang Iya. mau memberikan hati Iya. supaya dana pensiun kita selamat. Itulah yang akan direncanakan tanggal 9 April Iya. tadi. Nah, itu Mas, sebabnya di mana, Bang? di hotel juga. Di Hotel Pantas ya. Nah, ini sekarang juga jadi persoalan. Kenapa di situ? Ya kita juga kan justru melihat suasana. Iya. Nah, kita harus memanfaatkan alam ini Iya. untuk semakin memperkental Iya. iman kita kepada Tuhan. Iya. Memang ada juga yang mengatakan kenapa tidak di Kali Pimogang misalnya. Iya. Ya kita juga sudah dari sana, udah pernah dari sana juga. Iya. Tapi kan suasana seperti itu, nah belum berdekatan kelihatan alamnya yang Iya. ini. Iya. Nah, ini kan di sana di Pantas Hotel misalnya dekat dengan danau, Iya. nanti ini kan bisa juga memancing kita atau menginspirasi kita, sehingga karya Tuhan ini semakin jelas dan nyata bagi kita, Iya. sehingga kita juga bisa semakin dekat kepada Tuhan. Nah itu yang kita manfaatkan alam ini. Masa Samosir, kita warga Samosir nggak bisa memanfaatkan alam ini, memperkental persahabatan kita dengan Tuhan. Nah itu sebabnya kami memilih persahabatan dengan alam sebagai titik berangkat kita juga melakukan program dana pensiun dan pemberdayaan yang kita Itu ya. lakukan. Oh, itulah alasan makanya Ya, Hotel Pantas ya, itu. supaya tempatnya nyaman dan bisa memberikan inspirasi Iya, ya, dan juga memberikan semangat Iya. bagi orang yang datang untuk memberikan kemampuan dananya untuk dana pensiun KKBP ya. Di samping itu kan 250 orang itu bukan kecil ya. Di tengah suasana COVID-19 ini ya kita juga harus jaga jarak sehingga membutuhkan tempat yang luas seperti itu. Mematuhi prokes yang ada ya. Oke, Baik. itu bisa kita capai. Tapi untuk dana pensiun di Samosir apakah ada target-target Abang? Ya, kita nggak punya target, ini biarlah persembahan itu mengalir dari hati sanubari orang. Baik. Ya, saya yakin kalau mereka sudah didoakan, ya kan, sudah dimotivasi, dirangsang untuk itu, sehingga mereka mampu bersyukur kepada Tuhan, pasti mereka beri yang terbaik lah. Baik. Tuhan akan bekerja Iya. dalam pribadi masing-masing ya. Oh, ya, Baik. Ada yang mau sampaikan Abang kepada masyarakat Samosir khususnya jemaat KKBP? Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini kegiatan 3 hari ini memang kegiatan kita bersama Parhalado HKBP, Parhalado Sintua terkhusus. Kita memahami bahwa kompetisi para Sintua kita memang masih perlu mendapat perhatian. Nah, supaya para Sintua ke depan tidak hanya berkarya dalam rutinitas, tetapi harus memahami bahwa konteks dunia di mana dia berada, konteks Samosir khususnya harus menjadi misi pelayanan bersama. Kita memahami bahwa di tengah konteks ini tidak hanya petani misalnya, tapi di tengah konteks ini kan banyak orang yang harus datang dari berbagai penjuru, jadi memiliki dampak plus minus. Jadi dampak plus dari kehadiran pariwisata, bagaimana para pendetua kita untuk memanfaatkan ini di dalam pengembangan ekonomi rakyat, pengembangan ekonomi warga. Sehingga dengan demikian, kalaulah kita membutuhkan para ahli misalnya dari pemerintah untuk membantu warga kita, Sintua kita terkhusus, supaya mereka berkembang di dalam kompetensi, di dalam pelayanan. Nah, itu sebabnya ini kita lakukan, karena Parhalado bukan hanya pelayan di mimbar, tapi juga harus melayani kebutuhan warga demi pengembangan spiritualitas, pengembangan ekonomi. Kemudian dana pensiun ini saya pikir marilah kita saling bergandengan, bahwa masih banyak orang terkhusus warga kita yang mampu. Nah, oleh sebab itu mari kita manfaatkan, mari kita bergandengan, mari kita kuatkan supaya bisa saling memberi, supaya bisa saling melayani, supaya bisa saling memberikan yang terbaik pada HKBP di tengah kondisi dana pensiunnya yang masih perlu uluran tangan seperti itu. Baik, terima kasih Abang Proses Akademi Samosir, Penitarian Justin Gultum. Baik, demikian tadi obrolan kita bersama Proses AKBP di Setuju Samosir, Penitarian Justin Gultum. Semoga kegiatan pemberdayaan para Sintua AKBP di Setuju Samosir
pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 pukul 10 WIB berjalan dengan baik dan dilanjutkan dengan kegiatan pengumpulan dana pensiun AKBP pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 pukul 1 siang. Kegiatan ini langsung akan dihadiri oleh Pengurus AKBP Pendeta Dr. Robinson Terbuta. Semoga ini menjadi inspirasi dan juga menjadi semangat bagi kita untuk melayani dan memberikan hati untuk pelayanan Tuhan di tengah jemaatnya. Saya Fernando Panggang dengan TV Horas.